Halo sahabat SRC, jumpa lagi dengan saya Sony Trilaksono dalam channel YouTube SRC Lia Minimarket. Di kesempatan kali ini kita akan membahas 10 strategi penjualan untuk toko SRC. Ya, kita bisa melakukan banyak hal di toko kita, berbagai cara untuk bisa meningkatkan penjualan di toko kita. Kali ini saya akan memberikan 7 strateginya untuk meningkatkan penjualan di toko kita. Yang pertama, strategi harga cantik. Nah, yang dimaksud dengan strategi harga cantik di sini adalah mengurangi nominal harga sehingga seakan-akan harga lebih murah dibanding dengan toko sebelah dengan cara memanipulasi mindset pembeli. Jadi di sini saya berikan contoh bahwa kalau barang itu harganya 15.000, kita bisa mengasih label harganya dengan harga 14.900. Jadi mindset pembeli akan berpikiran bahwa harganya bukan 15.000 tapi masih harga 14.000. Jadi akan terkesan lebih murah dibanding toko sebelah. Jadi akan menimbulkan argumen bahwa di toko SRC itu loh harganya lebih murah, 14 ribuan bukan 15 ribuan. Padahal di sini harga sebenarnya adalah 14.900. Apakah dengan kita mengurangi harga 100 itu kita akan rugi? Belum tentu juga, karena konsumen akan menyebutkan dengan harga Rp14.000 bukan Rp15.000, sehingga konsumen merasa lebih murah dan Rp100-nya akan berujung pada peningkatan penjualan per manajer, karena biasanya di kasir untuk harga kembalian Rp100 atau Rp200 kita akan memberikannya dengan permen, atau bahkan kadang pembeli juga untuk kembalian yang 100 atau 200 mereka udah yaudah mbak nggak usah, ya di sini aja gitu. Nah, jadi kesimpulannya dengan menurunkan harga Rp100 saja akan menimbulkan persepsi bahwa di sana akan lebih murah, harganya akan cenderung relatif lebih murah, dan pengurangan harga tersebut kadangkala akan balik lagi ke kita. Itu strategi pertama ya, strategi harga cantik. Untuk strategi yang kedua adalah di toko kita putar musik dengan beat yang lebih rendah dari detak jantung manusia. Jadi kita putarkan lagu yang slow, tenang, rileks, dengan alunan musik yang slow dan tenang akan mempengaruhi psikologis konsumen. Jadi sehingga mereka akan berbelanja dengan santai dan tidak terburu-buru, merasa nyaman dan berujung dengan belanja yang lebih banyak dari yang konsumen rencanakan. Jadi ketika mereka masuk padahal mereka harusnya buru-buru, detak jantungnya terpacu, adrenalin terpacu, tapi ketika masuk dan mendengarkan musik yang slow, yang rileks, mereka akan terbawa rileks sehingga mereka tidak buru-buru lagi. Jadi mereka merasa bahwa nyaman di sini, ya weslah belanja. Mereka akan secara tidak sadar memperlambat aktivitas mereka dan memilih barang-barang yang ternyata tidak mereka perlukan sebenarnya. Karena dengan memperlambat pergerakan mereka akan keliling di area toko dan melihat ada yang menurut mereka menarik dan membelanjakannya. Tuh, jadi putar musik dengan beat yang lebih rendah dari detak jantung manusia. Yang ketiga, pasang tulisan promo, diskon, harga spesial secara besar dan mencolok. Jadi dengan banyaknya tulisan promo, diskon dan lain-lain akan membuat konsumen menjadi ingin tahu dan menghampiri item barang tersebut. Padahal tidak ada rencana untuk membelinya, dan jika dirasa masuk akal, mereka kemungkinan besar akan membeli dan menambahkannya ke keranjang belanjaan. Jadi ketika mereka masuk ke lorong toko kita, terus ada sebuah signboard yang besar bertuliskan promo atau diskon atau harga spesial gitu, mengakibatkan mereka merasa tertarik. Apa sih, kok lagi promo apa ya? Oh iya ya, lagi murah. Saatnya mereka memasukkannya ke keranjang belanjaan. Padahal sebenarnya mereka dari rumah tidak pikiran untuk membeli hal tersebut. Jadi dengan adanya tulisan promo atau diskon itu dan dituliskan secara besar dan mencolok, akhirnya menarik perhatian konsumen untuk menghampiri dan
mengambil barang tersebut. Untuk strategi yang keempat, kita membuat member card untuk mengikat pelanggan di toko kita. Nah, gunanya member card ini sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, dari member card itu pas waktu pendaftaran kita akan didata nama, alamat, juga nomor handphonenya. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan database pelanggan. Nah, dari member card itu kita bisa tawarkan. Jadi kan kita punya database mereka, kita punya nomornya, kita buatkan grup WhatsApp misalkan. Nah, dari grup WhatsApp itu kita bisa promo gratis. Jadi ketika ada informasi masalah undian atau promo atau item tertentu yang lagi ada diskonnya, kita bisa tawarkan di grup itu. Dan bisa juga kita tawarkan keunggulan member card, yaitu misalkan mereka pembelanjaan berapa, mereka gratis dapat apa. Atau yang member card di toko kita pas waktu hari raya kita akan kasihkan THR misalkan berupa ya produk dari toko kita. Jadi dengan member card ini kita tujuannya adalah mengikat pelanggan. Jadi, aku nih kono loh punya member gitu. Aku di sana udah punya member, jadi kenapa harus ke toko yang lain? Itu fungsi dari member card. Untuk strategi berikutnya adalah letakkan rak produk promo di pintu masuk sehingga memancing keinginan untuk membeli. Jadi pas pintu masuk depannya kita langsung kasihkan rak khusus untuk barang-barang promo, dan ditulis juga tulisannya besar promo apakah itu misalkan minyak goreng atau gula atau apapun itu, kita taruh di rak tersebut menghadap ke pintu masuk. Jadi ketika orang masuk langsung mindset mereka tertuju pada rak tersebut, sehingga wah ada barang murah nih. Jadi mereka akan melupakan tujuan mereka utama datang ke toko kita, yaitu belanja produk yang mereka inginkan. Dengan masuk ada promo, mereka sudah belanja dan mereka tetap akan belanja kebutuhan yang seharusnya mereka beli ketika datang ke situ, plus barang promo tersebut. Jadi hal-hal promo seperti itu akan memancing mereka untuk lebih konsumtif lagi, dan itu ditaruhnya di ketika mereka masuk. Jadi ketika baru masuk sudah ditawari sesuatu hal yang menarik, pasti mereka akan merubah mindset mereka jadi konsumtif lagi. Strategi berikutnya adalah bagikan voucher potongan harga. Jadi kasihkan voucher, misalkan voucher 25.000. Nah, tapi hanya bisa digunakan untuk minimal pembelian tertentu. Jadi 25.000 voucher ketika Anda sudah berbelanja di atas 200.000 misalkan. Nah, voucher itu kan akhirnya bisa mengurangi harga untuk mereka, tapi kita juga diuntungkan karena belanja mereka akan lebih banyak daripada seharusnya. Jadi misalkan dia harusnya cuma belanja sekitar 50.000, karena dia punya voucher tersebut memaksa mereka untuk belanja 200.000. Dari situ kita dapat benefit bahwa dengan mengeluarkan voucher sekian, mereka akan dipaksa untuk belanja lebih banyak lagi di toko kita. Nah, terus untuk vouchernya ini didapat dari mana sih sebenarnya? Jadi hal-hal yang dilakukan ini bisa kita ketika toko kita itu punya budget marketing. Jadi bedanya marketing dan selling, marketing itu memang kita bakar uang. Jadi mengeluarkan uang kita dibagikan konsumen agar mereka datang lagi ke toko kita atau mereka berbelanja lebih banyak ke toko kita. Dan selling memang tujuannya hanya untuk jualan untuk mendapatkan uang. Kalau marketing itu tujuannya untuk buang-buang uang agar rencana lebih besar lagi, agar konsumen datang lebih banyak, agar konsumen belanja lebih banyak. Nah, biaya marketing itu biasanya harus disisihkan dari pendapatan kita setiap bulan. Misalkan dari penjualan setiap hari kita menyisihkan 10.000 atau disisihkan 5.000 saja. Jadi misalkan kita sisihkan 10.000 sebulan, jadi dalam sebulan kita punya 300.000 untuk biaya marketing. Jadi misalkan 300.000 tadi dijadikan voucher 25.000, kita akan punya 12 voucher yang bisa dibagikan dengan syarat minimal pembelian adalah 200.000 misalkan. Nah, itu bisa menarik konsumen agar
beli lebih banyak lagi di tempat kita. Tuh. Strategi berikutnya adalah meletakkan barang di sekitar antrian kasir. Jadi seperti kita tahu bahwa di toko-toko modern market itu barang yang paling laku adalah barang yang terletak di sekitar kasir, karena waktu tunggu konsumen ketika karyawan kita melayani mereka itu membuat mereka gabut, iseng, mau lirik kanan lirik kiri, dan ketika ada barang menarik di sebelah mereka akan tertarik untuk membeli. Jadi biasanya barang yang diletakkan di sekitar kasir itu biasanya barang yang mencolok, menarik untuk dibeli, dan itu general, bisa untuk anak-anak, dewasa, laki dan perempuan itu tertarik untuk membeli. Dan itu ditempatkan ketika orang sedang menunggu kita melayani, ketika kita men-stroke, ketika kita menghitung uang kembalian atau apa, akhirnya mereka akan mengambil barang tersebut dan menambahkannya ke keranjang belanjaan. Jadi meletakkan barang di sekitar antrian kasir itu sangat penting. Misalkan ada majalah atau permen atau coklat atau apapun, itu bisa menarik mereka untuk membeli ketika masa tunggu kita melayani mereka. Strategi berikutnya adalah gratis biaya pengiriman untuk pembelanjaan tertentu. Nah, ini juga trik yang bisa dilakukan ketika kita sudah punya data member card. Dari data member card itu kita sudah punya nomor handphone pelanggan sudah punya nomor handphone kita. Jadi dari sini mereka bisa order ke kita melalui hanya sekedar WhatsApp atau telepon atau chatting untuk belanja item-item tertentu dan mengirimkan ke rumah mereka. Nah, tapi syaratnya adalah kita menentukan minimal pembelanjaan. Jadi misalkan gratis ongkir biaya pengiriman radius 3 km dari toko kita misalkan, tapi minimal pembelanjaannya adalah 50.000 atau 100.000 gitu. Jadi ketika seharusnya mereka hanya belanja sekitar 25.000, karena daripada mereka keluar dan males gitu ya, harus dandan, harus keluar rumah, apalagi kita sekarang ada anjuran belanja di rumah saja gitu ya. Jadi mereka akan memilih untuk melakukan belanja dengan pengiriman. Dan ketika mereka seharusnya belanja 25.000 saja, tapi dengan pertimbangan tadi, akhirnya mereka tambah aja lah belanja lebih banyak, 50.000 toh juga akan dikirim sampai rumah. Itu bisa diterapkan sehingga memaksa konsumen untuk bisa belanja lebih banyak lagi di tempat kita. Strategi berikutnya adalah sediakan keranjang belanjaan dengan ukuran yang besar. Jadi ketika di pintu masuk kita sediakan keranjang belanjaan yang ukurannya cukup besar, sehingga ketika mereka mengambil keranjang belanjaan itu dan memasukkan kebutuhan utama mereka yang akan dibeli, terus melihat keranjang masih cukup luas kok, kesannya kok hanya beli ini kok pakai keranjang gitu. Atau pas emang toko kita disediakan troli dan trolinya cukup besar, akan sangat nanggung sekali ketika keranjangnya terlihat kosong. Mereka akan mencoba mengisinya dengan kebutuhan yang sebenarnya tidak begitu mereka butuhkan. Jadi mereka akan terpaksa konsumtif hanya sekedar pikiran mereka untuk memenuhi kebutuhan keranjang yang cukup besar tadi. Jadi hal ini bisa memancing mindset lagi karyawan, mindset konsumen untuk berbelanja lebih banyak lagi dengan ukuran keranjang yang kita perbesar. Strategi berikutnya adalah dengan strategi BOGO atau buy one get one. Jadi kita bisa membanding barang tertentu. Jadi kalau beli satu gratis satu. Jadi kita dengan cara kan biasanya dari distributor atau sales kita akan dapat materi promo, kita dapat harga lebih murah. Itu jangan kita ambil langsung murah dan kita jual dengan harga normal. Kalau hal seperti itu kita lakukan, itu sangat sayang sekali. Jadi jika kita dapat program promo dari distributor atau sales, kita bisa memanfaatkannya dengan strategi buy one get one. Jadi memaksa konsumen untuk belanja item tersebut karena cukup menarik.
kesannya akan gratis satu, pada dari situ kita menaikkan harga sedikit lebih tinggi, tapi masih cukup ketika subsidi silangkan dengan program dari sales dan dari distributor tadi. Jadi hal ini akan menarik mereka untuk lebih konsumtif lagi dengan strategi buy one get one. Itu tadi 10 strategi penjualan untuk toko SRC. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di toko-toko teman-teman. Dan jika kalian ingin mendapatkan tips dan trik lagi sekitar toko SRC, tetap subscribe di channel ini. Jadi kedepannya kita akan membahas hal-hal yang menarik yang akan kita berikan terkait dengan toko SRC. Sampai jumpa.